Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bil khair. Hadal yawm sa'ubayyin lakum an surah At-Takatsur. Hayya naftatihu liqa'ana al-yawm bi qira'ati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari surat At-Takatsur artinya yaitu bermegah-megahan, ancaman Allah terhadap orang yang lalai dan bermegah-megahan. Kita mulai dari ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermakna bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Maksud dari bermegah-megahan di sini itu bermegah-megahan dalam segi harta, keturunan, kekayaan, jabatan, pengikut dan sebagainya. Itu semuanya itu bisa melalaikan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya jabatan, tuntut untuk mengerjakan sesuatu harus selesai dan kita belum sholat, itu akan melalaikan kita. Kapan kita belum sholat, misalnya jam 1 sholat, harus tepat waktu sholat. Kalau kita sholat jam 3, kalau meninggal kita di jam 2, itu bagaimana sholat kita? Jadi tidak boleh melalaikan sholat. Sholat itu harus tepat waktu. Cuma ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Sini sifat manusia itu kan tidak ada puasnya, rakus. Ketika bermegah-megahan di dunia belum sadar, akhirnya sampai masuk ke dalam kubur. Dan bermegah-megahan itu kan gak mungkin kita ikut dalam kubur kita, gak mungkin mobil, punya rumah, itu gak mungkin masuk ke dalam kubur. Nah, ini ada hadis, nanti Ustazah bacakan di bawah. Ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun. Artinya, janganlah begitu, sekali-kali tidak. Kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Pasti kita akan mengetahui akibat dari bermegah-megahan tersebut. Selanjutnya ayat yang keempat, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian janganlah begitu, sekali-kali tidak. Kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Di sini ayat keempat ini penekanan atau penegasan dari ayat yang ketiga, kayak ancaman, harus ditekankan lagi. Kemudian janganlah begitu, sekali-kali tidak. Pasti kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan bermegah-megahan tersebut. Ayat selanjutnya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu, sekali-kali tidak, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin atau pasti. Dari ayat yang ketiga dan keempat itu akan mengetahui atas perbuatannya. Di sini mengetahuinya itu dengan pengetahuan yang yakin, yang pasti akan mengetahui perbuatan dari bermegah-megahan tersebut. Di ayat 5 ini. Selanjutnya ayat yang ke-6, latarawunnal jahim. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam, neraka jahim. Nah, di sini benar-benar pasti kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwa benar-benar akan melihat yang namanya neraka jahim atau neraka jahanam. Selanjutnya, tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan kemudian sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat dengan 'ainul yaqin, mata kepala sendiri. Yang di atas, yang ayat yang ke-6 tadi, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam. Yang ke-7 ini melihatnya itu dengan ainul yaqin, dengan mata kepala kita sendiri. Secara langsung kita melihat neraka jahanam itu. Oke, yang terakhir, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan atau bermegah-megahan itu yang kalian megah-megahan di dunia. Maksudnya itu pasti akan ada azabnya, yaitu apa tadi azabnya? Neraka jahanam. Pasti akan melihat dengan mata kepala sendiri. Itu ancaman bagi orang yang bermegah-megahan di dunia. Fahimtum jami'an? Insyaallah paham ya. Terus di sini ada hadis tentang bermegah-megahan itu. Hadis ini tentang di dunia ini sebenarnya kita tidak mempunyai harta. Yang kita punya harta itu adalah kita mempunyai baju, itu sampai habis. Itu mempunyai makanan sampai habis, gitu harta kita. Sementara itu harta kan. Biasanya yang kekal itu adalah sedekah kita kepada orang lain, infak kita kepada orang lain. Di sini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Adam yaqulu mali wa halaka min malikin illa ma akalta fa afnaita
aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Yang artinya, anak Adam mengatakan, ini hartaku, padahal kamu tidak memiliki harta, kecuali apa yang telah engkau makan lalu engkau habiskan, atau yang engkau pakai lalu engkau menjadikannya barang bekas, atau yang engkau sedekahkan lalu engkau lanjutkan, atau kekal pahalanya. Nah, disinilah hadis tentang bahwa harta kita itu pas di akhirat itu adalah yang kita sedekahkan yang selama di dunia, bukan yang kita simpan di bank berjuta-juta, bermiliar-miliar, bukan itu uang yang kita bawa ke akhirat. Tapi yang kita bawa yaitu sedekah, yang kita bawa itu amalan kita yaitu sedekah. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis yang selanjutnya yaitu ini tentang manusia itu tidak ada puasnya, selalu rakus. Di sini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna li ibni adama wadiyan min dhahabin la habba an yakuna lahu min wadiyani walan yamla'a fahu illa turaba wa yatubullahu ala man taba. Yang artinya, jikalau anak Adam memiliki satu lembah dari emas, maka ia menginginkan agar memiliki 2 lembah dari emas. Dan sekali-kali mulutnya tidak akan puas kecuali setelah diisi tanah atau meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertobat. Nah, di sini maksud di sini adalah manusia itu tidak ada puasnya. Ketika kita mempunyai satu lembah emas, kayak mempunyai satu gudang emas, pasti rasa puas manusia itu tidak ada. Pengen lagi memiliki 2 gudang emas. Nah, dan sekali-kali mulutnya itu tidak akan puas kecuali setelah diisi dengan tanah. Ketika meninggal baru sadar. Nah, selama di dunia itulah ininya. Ya, manusia itu memang sifatnya tidak ada puasnya. Seperti film Upin Ipin, yaitu ketika ada puasa tuh membeli ayam banyak, habis itu tidak dimakan setelah berbuka puasa. Tidak semuanya dimakan. Kayak gitu contohnya ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir al-hadis artinya mayit akan diikuti 3 hal. 2 hal akan kembali dan 1 hal akan tetap bersamanya. 2 hal di sini akan kembali, tidak akan dibawa ke dalam kubur. 1 hal akan tetap mengikut kita ke akhirat. Maksudnya dia akan diikuti oleh keluarga, harta dan amalnya. Ini 3 hal. Keluarga, harta dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali tidak dibawa ke dalam kubur, dan amalnya akan tetap bersamanya. Yang dibawa adalah amalnya. Itu maksud dari hadis ini. Cuma sini ada tugas, hafalkan hadis yang di atas. Ada 3 hadis, yang hadis yang ketiga itu dihafalkan artinya saja. Ya. Syukran hadza minni. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'an najah fi kullil umur. Ta'allamna jayyidan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.